keutamaan menjadi seorang dermawan. Bab al-karam wal jud. Dermawan dan infak untuk kebaikan, mengharap pahala dari Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Tidaklah sesuatu kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Apapun yang kamu keluarkan, kamu nafkahkan, kamu keluarkan untuk di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Baik yang jariyah atau yang sifatnya itu memberi sesuatu yang seperti makan atau fasilitas khususnya kepada mereka yang diwajibkan, yaitu keluarga kita dulu, ya. Allah juga berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa 'alaikum wa antum la tudlamun." Dan tidaklah sesuatu kamu dari apa yang kamu infakkan, dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu dari kebaikan kecuali itu untuk dirimu sendiri. Fali anfusikum, untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang yang kita beri. Karena orang yang kita beri itu dia dapat urusan duniawi, tapi kita dapat urusan akhirat. Sedangkan Allah sudah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, tapi untuk memahami ini memang tidak gampang. Meyakininya itu tidak gampang memang. Meyakini itu tidak mudah. Pernah dulu saya beli barang, tapi untuk maksudnya itu untuk kebaikan. Satu dulu pernah. Kemudian barangnya itu agak mahal. Akhirnya ada saudara ngobrol gini bareng-bareng. Satu bilang, "Lah ya, kamu beli barang itu dengan harga mahal." Saya bilang, "Terpaksa." Ada yang bilang, "Mungkin orang itu amalnya baik sehingga barang murah dibeli mahal." Karena itu untuk satu amal baik, katakanlah membeli satu hal untuk kebaikan, dijual mahal sama dia, terpaksa dibeli. Satunya bilang, "Enggak, justru kalau Allah baik kepada dia, Allah akan memberi hidayat untuk memurahkan dagangannya supaya dia bisa amal jariah di situ. Tapi karena dimahalkan, dia terputus dari kebaikan akhirat. Kalau uangnya bakal habis. Tapi kalau jariah itu akan berjalan. Makanya jangan kaget kalau tanah di sebelah pondok, tanah di sebelah madrasah mesti mahal. Mesti mahal. Rata-rata orang muslim ini, bukan semua. Saya juga pernah kalau seperti di Telogo itu, malah tanah yang paling nempel dengan tanah ibu saya itu malah dipotong harganya, dimurahkan dan diberikan hadiah sekitar 200 meter. Nah itu malah dia untung. Kalau yang sebelah-sebelahnya harga normal sudah. Kalau yang satu yang saya bangun aulanya itu sekarang tinggal kamar mandinya, itu yang paling nempel ke tanah orang tua saya, itu diberikan sekitar 200 meter dan harganya dimurahkan. Itu malah dia untung hitungannya, karena setelah itu tidak lama meninggal orangnya itu, dan ahli warisnya tetap melaksanakan wasiatnya orang tuanya. Tapi kalau yang lain-lain kan harga normal. Kalau harga normal ya tidak dapat sodako dari mana? Ya Allah kan tidak bisa digoroi. Misalnya orang mau sodako ambulan harga normalnya 100 juta, saya jual 120 sama niat sodako, mau dari mana? Ojo nemen-nemen pore, nanti ngakali pangeran itu. Ya tidak dapat. Kalau normalnya 100 dijual 90, 10-nya itu pahala. Dijual normal aja tidak dapat pahala. Saya itu ingin bantu, sudah balik saya begitu kan. Dulu di Zawiyah itu yang sebelah awal, yang sebelah kidul, waduh tawon itu mahalnya, ya Allah gak karu-karuan. Enggak masuk akal harganya. Saya tuh kepingin nolong sampean ingin nolong saya.
Jenengan kalau mau nolong saya, ya jual harga normal aja. Nggak usah dimurahkan, normalkan aja sampai nolong. Saya ingin dapat pahala, iya dapat pahala. Pahalanya namanya Soekarno Hatta itu pahala. Nggak dapat pahala, pahala dari mana? Dalwa itu, Dalwa bawa dakwah, beli 7 hektar kalau saya tidak salah. Hah? Baratnya ya. 70 miliar tanah kosong. Jadi 1 hektarnya 10 miliar. Karena yang punya tanah tahu, ini kalau saya jual ini, ya cuman ini yang mau mungkin. Tapi diget nah. Loh, itu tidak rugi Dalwa. Apa rugi Dalwa? Tidak rugi. Dia beli harga mahal mungkin repot, tapi dia untuk akhirat. Sedangkan yang dapat uang, ya kalau dia ngerti, wallahu a'lam muslim atau tidak, kalau dia muslim kemudian uangnya itu disodakohkan, ya masih akhirat. Tapi kalau dipakai, habis. Ya, karena orang kalau berinfak itu bukan baik untuk orang lain, tapi baik untuk dirinya sendiri. Fali anfusikum kata Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun dari kebaikan yang kamu infakkan, Allah itu maha tahu, begitu. Maha tahu. Ya, jadi tidak mungkin hilang. Misalnya, jenengan kena tipu, beli online. Hari ini saya kena tipu, alhamdulillah. Wah, katanya ada lampu itu besarnya segini, iklannya itu. Datang sakminya. Nah, ya. Mungkin tulis maksudnya dia itu kecil, tapi kalau Anda melihatnya besar jadinya. Iya betul. Iya wes. Nah, kalau sudah begitu, sudah. Kalau misalnya tidak terlalu banyak dan bisa diikhlaskan saja. Niat sedekah sir, kan penipuan itu namanya. Nah, orang-orang yang nipu itu, Anda niatkan sedekah sir, Anda yang nipu dia nanti. Kalau Anda niatkan sedekah sir, yang pertama dia tidak akan diadab di akhirat karena Anda ikhlas. Tapi kalau ada maksiat yang kita lakukan, Allah tidak akan marah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir itu menangkal murkanya Gusti Allah. Tidak jadi marah Allah sama hamba kalau ada sedekah sir. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada orang boleh hasad atau ghibthah. Ghibthah itu hasud yang positif. Tidak boleh iri, kecuali kepada 2 hal. Apa itu? Iri kepada orang kaya yang dermawan, yang suka sedekah. Atau yang kedua, iri kepada orang yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan atau memiliki ilmu, kemudian dia menggunakannya untuk kebaikan, ya, atau untuk memutuskan sesuatu yang terbaik. Itu begitu, mendamaikan 2 belah pihak. Ya, itu orang boleh kita hasuti, tapi hasutnya baik. Jangan hasut terus dibelikan ayam cemani. Ya, paham? Tidak usah. Hasut sama orang itu boleh. Ada orang kaya suka sedekah, ya Allah kepingin jadi orang itu, boleh. Tapi nanti kalau sekaya bener ya sedekah yang get suka, nggak suki lali. Atau melihat orang yang berilmu ngajar, Anda kepingin seperti dia, boleh. Tapi kalau sudah ngaji dan punya, ya disampaikan juga. Ya, dulu kakek saya Habib Hasan itu suka mendamaikan orang. Ada keluarga yang berantem, tapi memang sudah orang itu pawaannya dewi pawaannya. Kan 11 tahun ditarik ngaji sama Wali Kutub Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Habib Alwi itu anak ayahnya Habib Muhammad bin Syahab. Habib Muhammad ini gurunya Habib Umar. Nah, jadi Habib Alwi itu gurunya Habib Hasan. Meninggal Habib Hasan itu 52 tahun pakai saya. Dan ada makhtutotnya, kitabnya ada ya. Ada karangannya itu, punya karangan. Ada diwannya, qasidahnya itu ada. Iya ya, harus dibojok mestinya ya. Ada kitabnya sekian. Jadi ngarang itu banyak sekian. Nah, diantaranya beliau itu waktu itu ada 2 ulama yang beda pendapat sampai geger. Orang-orang bingung. Lah ini dua-duanya ini alimnya mentok, Pak. Siapa yang berani ngakorno itu siapa?
wih, Hasan bin Sahab Bondowoso. Waktu itu kejadiannya di Gresik, ya masih saudara, dipanggil, didudukkan orang tua. Padahal jauh di bawahnya, Habib Hasan di bawahnya. Pertama kali ngomongnya itu sudah nggak orang tua itu cair. Aku ada itu kok Bondowoso. Masuk katik muli tetap geger ya. Memang gitu, cuman gitu aja. Dua-dua orang sudah ketawa beres sudah, hanya digitukan saja. Lah orang lihat kok iso sih, nggak sembuh ya. Nggak dinasihati banyak-banyak. Dia cuma bilang saya jauh-jauh dari Bondowoso datang ke Gresik, jangan kalian berdua terus nggak beres, jangan saya pulang masih berantem. Ini ngakak, akhirnya selesai. Baru diomongi seperti itu dan dinasihati. Tapi jauh di bawahnya. Ya, dan itu boleh orang mengatakan kok iso ya. Saya kalau ketemu orang Bondowoso, dari mana ye? Saya dari Lawang. Oh, bu. Apanya Ustaz Anis ye? Oh, saya anaknya. Aduh ye. Cucunya Habib Hasan ye. Iya. Aduh ye. Kalau Ustaz Hasan tidak ada tulangnya ye. Orang tua itu yang muridnya Habib Hasan. Tidak ada tulangnya ye. Maksudnya itu bukan presto, bukan. Tidak ada tulangnya itu saking baiknya. Tidak ada tulangnya ye. Aduh ye, Habib Hasan ye. Aduh ye, matanya orang Bondowoso ye, matanya. Waktu meninggal dikuburkan salah satu ulama, saya lupa namanya. Hasan, mati ya wong sak Bondowoso, separuh Bondowoso gak apa-apa, jangan kamu Hasan. Separuh Bondowoso meninggal gak apa-apa, ojo kon sing mati. Jadi waktu sakit itu di rumah sakit ada yang anti maulid, ada yang anti sahabat. Nanti mungkin sudah paham maksud saya ya. Ada yang anti maulid, ada yang anti sahabat. Itu tidak pernah akor ini sudah. Aswaja, anti maulid, anti sahabat ini sudah. Tapi satu kali kejadian pernah satu ruangan itu hanya ketika kakek saya sakit. Jadi kuabe itu teko. Yo, gak enak tapi nyambangi kabeh. Nggak ada tulangnya ye. Aduh, kalau Habib Hasan, kalau Ustadz Hasan ye, jadi kayak kakek ente ye. Iya, jadi begitu. Sabarnya luar biasa. Satu kejadian mungkin saya pernah cerita. Waktu sholat Idul Adha, kalau sholat Idul Fitri, imamnya itu anaknya ulama besar di Bondowoso. Kakek saya jadi makmum. Seperti putune jadi makmum. Tapi karena tidak kuat bangun pagi gitu aja. Sholat keliru, diam. Nah kakek saya itu diam. Orang-orang geger. Kak sah. Saya lupa perkaranya kok tidak sah itu kenapa. Akhirnya Habib Hasan diam. Tanya Ustadz Hasan nih. Katanya kakek saya tidak sah. Ayo wes komat lagi. Malu anaknya kiai ini. Lapas setelah sholat bubar, ada acara di rumahnya kiai tersebut, di rumahnya Ustadz ini. Kakek saya datang di belakang. Kemarin anak saya sholat katanya tidak sah. Itu ada ulama yang mengatakan sah. Jadi bagi kami itu sah. Dia nyikat kakek saya memang sengaja. Kakek saya diem. Ayah saya sama paman saya bilang, "Bah, kok diem, Bah? Jawaban, Bah. Jangan di sini. Sudah biar aja." Pulang di jalan. Apa kok diem? Katanya. Wah, ada cilik-cilik. Abah saya masih diem, masih kecil waktu itu. Jadi saya tidak menangi abah saya waktu kecil dulu. Itu bilang, "Bah, kok tidak dijawab, Bah? Jangan. Karena kalau saya jawab, nanti saya mukul dia di depan orang. Karena dia keliru. Biar aja sudah." Akhirnya, karena ayah saya itu gurunya anak yang jadi imam tadi, datang ke rumahnya. Tanya, "Gimana Habib Hasan? Kemarin ternyata katanya ayah saya itu tidak salah ya?" "Oh, gini nak, kamu bacanya kitab apa yang boleh?" "Kitab ini bacaan tuh." Dibacakan. "Nah ini domirnya kembali kemana?" "Keringet jagung, sak jagung." "Ke sini." "Loh bukan nak, bukan ke situ. Itu baliknya di sini loh." Dibuka lembaran, kembalinya ke sini. Jadi ini gini baliknya ke sini. Jadi yang kamu lakukan itu batal. Tapi nggak apa-apa, enggak apa-apa. Diam. Ada Lah kok antum kemarin diam? Jangan, nanti kalian enggak benar sama orang tuamu. Orang tuamu kan tokoh. Pulang. Waduh, kakek ayah dikasih tahu. "Lo iya nak.
Waduh, malu bapaknya itu. Tapi tidak usah buat statement atau buat klarifikasi di YouTube. Tidak usah. Ini tahun kejadian tahun 40-an mungkin. Zaman belum merdeka dulu. Akhirnya ada pertemuan besar lagi. Ayahnya itu yang ngomong, orang Bondowoso kalau ambil fatwa tanya sama Ustadz Hasan. Akhirnya beliau sendiri yang malah ngangkat. Gara-gara apa? Waktu disikat diam dulu. Nah itu kan hikmah namanya, kebijaksanaan. Nah orang yang melihat orang punya kebijaksanaan terus gini, ya Allah andai saya seperti dia, itu boleh. Ya, understand? Yang kedua, wa anhu dari sahabat bin Mas'ud qala Rasulullah bersabda, mana harta yang diwariskan itu lebih disukai daripada harta yang dipakai sendiri. Hartanya siapa? Yang kalau diwariskan lebih senang daripada dipakai sendiri. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada dari kita harta yang kita senangi lebih dari harta kita sendiri. Nah daripada diwariskan ke orang lain, kan lebih baik dipakai sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, fa innama lahu ma qaddam. Sesungguhnya hartanya apa yang dia berikan untuk masjid, untuk mushola, untuk yatim piatu, untuk madrasah, untuk jariah kampung, untuk itu miliknya. Di akhirat dia ketemu lagi. Tapi yang akhor yang dia tinggalkan ketika mati masih tinggal, yaitu diberikan kepada anak-anaknya tanpa mendapat pahala. Karena waris itu tidak dapat pahala. Waris ya haknya anak. Karena bapaknya dulu tidak sempat memberikan ke anaknya. Lain kalau bapaknya dulu, kamu saya beri hadiah mobil, ya jadi pahala jariah untuk anaknya. Kalau anaknya kerja, kan berarti membantu. Sudah sering saya katakan berkali-kali, apakah memberi sesuatu itu berpahala? Misalnya ke anak sendiri, ke keluarga sendiri, ke kakak, ke orang tua. Ya coba aja bayangkan kalau Anda memberikan itu ke orang lain. Anda misalnya memberi sepeda motor ke anak, Anda memberi sepeda motor ke kakak, Anda memberi kemudahan mobil ke kakak Anda memberi kemudahan ke orang tua Anda. Ya, kalau misalnya itu diberikan ke orang lain, kira-kira kita merasa dapat pahala enggak? Kan dapat. Nah, apalagi ke keluarga yang hukumnya itu wajib diperhatikan. Ya double keutamaannya. Nah, kalau misalnya sudah diberikan oleh si orang tua, ya orang tuanya dapat pahala untuk anaknya. Tapi kalau mati ninggal warisan miliaran nih, iki loh orang tua yang baik. Baik apa? Ini nggak diwariskan. Ya sudah jadi miliknya anaknya, itu rezekinya anaknya itu. Ya Allah yang baik, bukan bapaknya. Kalau bapaknya baik untuk dirinya sendiri maksud saya. Kalau bapaknya baik untuk dirinya sendiri, lebih baik diberikan waktu masih hidup. Nah, kamu saya beri 5 hektar, kamu 5 hektar, kamu 10 hektar. Loh kok ini kok lebih, Pak? Ya karena dia ini misalnya untuk pondoknya, jadi dia 1 hektar untuk pondoknya, 1 hektar untuk rumahnya, 10 hektar, 5 hektar sak karepe ya. Oke, sak gunung, sak hutan-hutane barangkali. Ini miliknya dia. Lah, kalau masih diberikan ketika hidup, pahala. Kalau meninggal dibagi waris, bukan pahala baginya. Nyesel bapaknya. Ya. Ini Rasulullah yang mengatakan, rawahul Bukhari. Yang ketiga, dari sahabat Adi bin Hatim. Dikatakan, ittaqun naro, bertakwalah kepada Allah. Jauhkan dirimu dari neraka, walau bisyikki tamroh, walaupun dengan seujung kurma, sedekah kecil. Siapa tahu kamu bisa dari situ masuk ke dalam surga. Ittaqun naro, walau bisyikki tamroh, bukan bitamroh. Dengan ujungnya kurma itu kamu berikan. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat Jabir bahwa masu'ila Rasulullah SAW syai'an qattu faqala la, muttafaqun alaih. Tidak pernah satu kali pun Rasul ketika ditanya, diminta sesuatu kepada beliau, kecuali kemudian beliau mengatakan, oh tidak pernah. Setiap diminta apapun pasti jawabannya iya. Sampai dikatakan, kalau seandainya bukan karena la ilaha illallah, maka la-nya bakal na'am juga. Tidak ada la dari Nabi kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya.
Yang kelima, dari sahabat Abu Hurairah dikatakan Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang menjalani aktivitasnya in the morning, di pagi hari, kecuali dua malaikat berdoa. Ya Allah, berikan orang yang dermawan itu ganti yang berlipat, dan berikan orang yang pelit kehancuran atau kebangkrutan. Ya, itu doanya malaikat setiap pagi seperti itu. Kadang-kadang orang kok tetap kaya, ya berkahnya tidak ada. Walaupun pelit tapi tetap kaya, berkahnya tidak ada buat dia. Tidak digerakkan hatinya untuk akhirat. Kaya, medit tapi tetap kaya, kok tidak hancur. Kaya, pelit, mangan karak anaknya ini. Tidak mau menikmati hidupnya sama sekali. Lain ya, hidup sederhana karena niru Rasul. Ini bukan karena saking sayangnya sama uangnya. Nah, itu dia kok tetap kaya. Ya tetap kaya, tapi kan kebangkrutannya di sini maksudnya diantaranya adalah dia di akhirat tidak menemui apa-apa. Bahkan mungkin pembantunya yang dapat gaji 1,5 juta sebulan, sedekahnya 150.000, 10% dari hartanya. Di akhirat dia lihat pembantunya disambut masuk surga. Dia gini, "Ci, poco-pocoan ireng tar muji." Aku juraganmu dulu di akhirat. Sorry. Kamu ajak saya, kamu kok lebih mulia dari saya. Nah, saya dulu kan sedekah. Lah kamu tidak bilang sama saya, lah sampai medit. Dia medit buat dirinya sendiri, nyesel, itu talafa, hancur binasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita jadi orang yang disebutkan oleh Rasul di hadis yang ke-6, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq yunfaq alaik." Infakkan maka akan diinfakkan kepadamu. Sedekahlah kamu. Kamu akan dibalas, kamu akan diberi, kamu akan diberkahi. Dan orang yang ahli sedekah, asal niatnya baik, insya Allah akan semakin berkah hidupnya. Amin ya rabbal. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsir.